Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, di penghujung bulan Ramadan tahun ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan yang sudah dengan setia mengikuti bincang-bincang Ramadan 1444 Hijriah. Semoga apa yang kita lakukan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Memang sebetulnya jika kita merujuk kepada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Jadi totalitas kehidupan kita dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah. Istilah hari-harinya, siklus 24 jam setiap hari, kehidupan manusia itu sesungguhnya bisa memiliki nilai ibadah. Dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepenuhnya selama 24 jam itu untuk beribadah. Dalam kaitan ini, kawan-kawan sekalian, kalau ibadah itu hanya kita pahami sebagai sholat, puasa, apalagi pergi haji, maka kita tidak bisa memenuhi tujuan yang dikatakan oleh Allah 24 jam beribadah, yakni selama hidup kita untuk beribadah. Itu berarti tidak. Makanya para ulama menasihatkan kepada kita agar apapun yang kita kerjakan hendaklah dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan itu memantaskan diri sebagai hamba Allah yang sepenuhnya selama 24 jam beribadah. Jadi kalau setiap perbuatan kita dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka semua kegiatan kita memiliki nilai ibadah. Tentu saja tidak termasuk di dalamnya apabila perbuatan maksiat. Kawan-kawan sekalian, bulan suci Ramadan menunjukkan kepada kita tidur saja adalah ibadah. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran, apalagi kalau kita sholat. Jadi sebetulnya di dalam agama Islam itu memetik nilai pahala itu mudah. Itulah sebabnya maka di dalam setiap sholat kita disunatkan, dianjurkan untuk menyatakan dengan mulut, mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi paket lengkap
semua yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita di dunia maupun juga nanti untuk kematian kita, seluruhnya ibadah. Allah sudah sejak jauh sebelumnya menyiapkan paket lengkap itu untuk kita. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali kita dengan paket komplit. Allah menurunkan Rasulnya, Allah menurunkan Al-Quran atau kitab yang sebelumnya, Allah memberikan akal fikiran, Allah memberikan alat indera, kelengkapan tubuh, kolbu, ilmu pengetahuan, lingkungan, guru, teman saudara, semuanya dihadirkan untuk mendukung perjalanan kita di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat persiapan yang utuh bagi sebuah perjalanan kita di dunia. Tidak seperti perjalanan biasa sehari-hari, termasuk diantaranya perjalanan pulang kampung. Bisa jadi kita tidak mempunyai persiapan yang komplit. Apalagi kita punya uang banyak, cukup sajalah kartu ATM yang kita bawa. Padahal di tengah jalan mesin ATM rusak. Persiapan bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita enggak kurang-kurang, bahkan lebih. Jadi tinggal kita saja. Apakah kita akan mengikuti, tunduk, patuh kepada garis yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Tergantung kepada kita. Apakah paket komplit itu akan kita manfaatkan dengan sepenuhnya atau tidak? Bagi orang yang mengingkari itu disebut sebagai orang kafir, orang kufur terhadap paket komplit yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan ketemu risiko sendiri. Dia akan kesulitan sendiri. Dia akan celaka sendiri di dalam kehidupannya. Itulah makna sebetulnya yang bisa kita pahami dari wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kita hidup ini 24 jam hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, apakah sampai dengan titik ini kita sudah begitu? Saya sudah menjalankan prinsip itu. Kawan-kawan semua sudah mengimplementasikannya ke dalam kehidupan. Latihan yang diberikan oleh Allah selama bulan suci Ramadan ini sekaligus juga mengingatkan kepada kita bahwa paket komplit yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jangan sampai kita lepaskan. Karena itulah bekal perjalanan kehidupan kita di dunia saat ini, terlebih lagi untuk kepentingan nanti sesudah mati. Kawan-kawan sekalian, semoga perjalanan pulang kampung, meskipun nanti akan balik lagi karena pulang kampungnya sementara, terlebih lagi nanti semoga perjalanan pulang kampung kita yang abadi, pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah perjalanan
yang sukses, perjalanan yang menghasilkan radhiyallahu anhum wa radu'an, yakni hasil akhir yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.